selamat pagi anak-anak semua. Gimana nih kabarnya? Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ya alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, karena ini lagi musimnya flu batuk nih di mana-mana. Ya. Oh ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bu Ita minta tolong dipimpin berdoa, Bu Afin. Saya yang memimpin doa, nggih, Bu. Oh, nggih, iya Mas Januar. Minta tolong di Baik, teman-teman. doa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Januar. Nah, untuk teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita pada pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita sudah belajar untuk model matematika, dan hari ini kita akan belajar untuk nilai optimum suatu masalah kontekstual itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu mulai, silahkan dipersiapkan dulu semua alat tulisnya dan juga bolpen, kertas, dan lain sebagainya. Sambil Bu Ita absen dulu ya hari ini. Almira ada? Hadir, Ibu. Oh iya, Argianti hadir? Ibu. Iya, Ari? Hadir, Bu. Iya, Diana? Hadir, Bu. Iya, Diana. Desi? Desi mana ini ya? Bu. Oh iya, iya. Gimana kabarnya, Mbak Desi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan. Mbak Tita? Hadir, Bu. Iya. Tri Puji? Hadir, Bu. Iya. Siti Azizatul Maghfirah? Oh, nggak ada ya? Apa izin ya ini tadi? Ada yang tahu? Siti kemana? Izin, Bu. Sepertinya, Bu. Oh ya. Oh ya, oke. Nanti kita selanjutnya Yosep. Yosep Cahyo ada? Yosep tadi ke ruang BK, Bu. Oh, ke ruang BK. Waduh, ada apa ini? Ada apa, Mas Januar? Kita doakan semoga tidak ada apa-apa ya. Dilanjutkan. Mas Januar ada? Hadir, Bu Rate. Iya, oke. Nah, nanti berarti teman-temannya yang belum hadir, nanti bisa saling share materi ya, dibagi-bagi hari ini tadi belajar apa, kayak gitu, biar nggak ketinggalan satu sama lain. Terima kasih untuk hari ini. Yuk, kita lanjut. Apakah PowerPoint saya sudah kelihatan? Sudah tampil atau belum? Oh, oke, ya. Ampun. Oke, nah hari ini apa saja yang akan kita lakukan? Nanti pertama kita ada kegiatan pendahuluan, mempersiapkan diri untuk belajar, ada juga selanjutnya kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan inti nanti ada apa saja sih di kegiatan inti itu? Ada orientasi pada masalah, jadi hari ini akan ditunjukkan satu masalah. Kok masalah sih, Bu? Nanti pasti susah ya. Enggak, tenang. Jangan berpikir seperti itu dulu. Kita mau coba menyelesaikan masalah kontekstual itu kayak gimana sih untuk program linearnya. Selanjutnya kalian akan berdiskusi kelompok, dan setelah berdiskusi kelompok, kalian akan presentasi menunjukkan hasil pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti di awal dan di akhir akan ada tes dipersiapkan. Nah, untuk KD kita, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah belajar matematika dengan Bu Ita, diharapkan kalian bisa menentukan nilai optimum suatu masalah kontekstual program linear dua variabel. Setelah itu, kalian juga bisa menyelesaikan nih masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum masalah program linear dua variabel. Ya, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu. Ada yang kenal dengan dua tokoh ini? Yang sini dulu, Wis. Ini siapa nih? Boleh Mbak Argianti. Ini siapa ya kira-kira? Foto siapa ya?
Soekarno, Bu. Oh ya, Pak Soekarno. Siapa itu Pak Soekarno, Mbak Adi? Presiden nomor 1 Indonesia, Bu. Yes, oke. Terima kasih, Mbak Adi. Iya, presiden pertama kita ya, Pak Soekarno. Nah, ini dia adalah sahabatnya Pak Soekarno nih. Dipanggilnya dengan Ernesto Che Guevara. Kenapa kok Bu Ita mengenalkan kalian sama temennya si Pak Presiden? Kan sudah lama Bu ceritanya. Oke, kita mau ngambil ngambil sedikit pelajaran dari beliau. Jadi Che Guevara ini, beliau adalah pemimpin perang gerilya di Kuba. Setelah revolusi, dia itu giat belajar matematika. Buat apa? Nah, jadi sebagian besar waktunya setiap malam itu digunakan untuk belajar hingga dia menguasai dan mengajar dan bisa mengajari bawahannya karena beliau adalah seorang pemimpin. Jadi pejuang revolusi, dokter, penulis, seperti itu ya. Jadi dia menyelesaikan saat itu Kuba itu terkena kayak inflasi seperti itu. Jadi masalah ekonomi benar-benar sangat turun. Nah, dia menggunakan program linier dan statistika untuk membangun perindustrian dan perekonomian di Kuba. Seperti itu ya. Jadi program linier itu ternyata ada dan kita juga belajar menemuinya setiap hari. Nah, untuk manfaatnya, kenapa kalian kok belajar ini? Jadi nanti dapat digunakan untuk memprediksi nih kejadian yang akan muncul. Mungkin nanti kalian akan jadi seorang pedagang yang sukses, pembisnis yang sukses. Amin. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan program linier ini untuk prediksi gimana nanti baiknya untuk mendapatkan untung yang banyak. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk materi, silakan kalian bisa pretest dulu ya. Ini linknya bisa di-scan. Atau kalau tidak, bisa lewat WA. Nanti saya kirim di grup kelas ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Oke. Oh, 8 menit. Maaf, itu salah. Ya, silakan bisa dikerjakan selama 8 menit ya. Apakah linknya bisa diakses, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, ya, oke. Silahkan bisa dikerjakan dulu. Percaya sama diri sendiri kalau kalian tuh bisa. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke. Gimana nih hasilnya? Dapat nilai berapa tadi? Ari dapat nilai berapa, Ari? 60, Bu. Oh, 60. Alhamdulillah, sudah lumayan bagus. Iya. Ini belum Teman-teman yang lain. belajar. Iya. Ini belum, Bu. Oke. Iya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain nih juga ada yang dapat 60. Ada yang dapat 90 nih tadi. Ada juga yang masih kurang. Oke, nggak masalah. Kita lanjut ya. Pretestnya kita tutup dulu. Nah, ini nih. Yuk. Kita ingat dulu nih. Kalian kemarin sudah belajar dengan nilai optimum ya. Kalau nggak salah itu di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu belajar nilai optimum. Selanjutnya, Bu Ita mau tanya dulu nih, kira-kira untuk mencari nilai optimum itu metode apa sih yang bisa digunakan? Ada yang mau membantu jawab? Mbak Desi? Saya, Bu. Oh iya, boleh. Berapa metode Mbak yang digunakan untuk cari nilai optimum? Ada 2 metode, Bu. 2 metode, apa saja itu ya, Mbak? Metode garis selidik dan metode uji titik pojok, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti yang kemarin masih diingat. Garis selidik dan juga uji titik pojok yang bisa digunakan. Terus, Mbak Desi, satu lagi nih. Kira-kira langkah-langkah untuk menyelesaikan nilai optimum tuh kayak gimana sih, Mbak? Yang
yang pertama itu kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu, Bu. Ya, Selanjutnya, menentukan titik pojok atau garis selidiknya. Dan yang Oke. ketiga, menguji titiknya di fungsi tujuan, Bu. oke, ya bagus sekali. Terima kasih. Jadi untuk mencari nilai optimum yang kalian lakukan adalah yang pertama menentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya. Setelah itu ada menentukan titik pojok. Kalau yang pakai uji titik pojok, kalau pakai garis selidik berarti membuat garis selidiknya. Dan yang terakhir mengujinya ke fungsi tujuan. Oke, yuk kita mari menonton dulu sebentar sebelum kita belajar. Apakah suaranya sudah masuk, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Videonya nggak ada suara, Bu. Saya percepat saja ya. Videonya tidak ada suaranya nih, Bu. Oh, videonya tidak masuk ya? Video Belum, Bu, suaranya? suaranya. Suaranya Oh, belum, videonya sudah. Oh, gitu. Wah, ini mungkin karena jaringan saya. Jadi gini wes, biar memudahkan. Link videonya Bu Ita kirim di grup WA ya. Oke, Bu, siap. Ya. Oke, nanti kalian bisa menontonnya. Saya kirim dulu. Sudah masuk? Sudah ya? Sudah, Sudah. Bu. Oke. Ya, oke. Silakan 5 menit digunakan untuk nonton videonya dulu sebentar. Nah, sudah ya. Oke, itu tadi adalah tempat wisata. Kita kembali lagi ke Zoom. Videonya sudah dulu. Itu tadi adalah tempat wisata Gelagahwangi yang dekat sama sekolahan kita nih. Ada yang udah pernah ke sana belum nih? Belum, Bu. Belum. pernah. Belum pernah. Besok ke sana ya. Sekalian ajak saudara, ajak pacar mungkin. Atau ajak siapa. Nah, kita mau gunakan Gelagahwangi ini yang akan kita bahas. Apa sih yang akan kita bahas? Itu masalah parkirannya di sana. Minggu lalu, kalian kan sudah belajar untuk cari model matematika nih. Hari ini kita akan membantu Pak Parkiran, tukang parkiran tadi, untuk mencari untung dari ongkos parkir yang didapatkan. Seperti itu. Nah, ini dia. Saya minta tolong, Mbak Ari, boleh dibacakan masalah yang mau kita amati? Oke, Bu. Iya. Mari kita amati. Menurut informasi dari pengelola tempat wisata Pantai Gelagahwangi yang berada di daerah Tambak Bulusan Demak, luas lahan parkir yang tersedia adalah 420 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sebuah sepeda motor berturut-turut membutuhkan lahan untuk parkir sekitar 15 meter persegi dan 2 meter persegi. Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari adalah 80 kendaraan. Jika tiket parkir untuk satu mobil dan sepeda motor berturut-turut adalah 5.000 dan 2.000, mari kita hitung pendapatan maksimal yang bisa diperoleh tukang parkir. Berapa ya? Berapa, Bu? Berapa?
Bu Ita juga nggak tahu berapa. Yuk, mari cari ke tukang parkirnya. Oke, ya terima kasih Mbak Ari. Nah ini nih yang akan kita cari. Kira-kira berapa sih pendapatan maksimal yang akan diperoleh tukang parkir? Bu Ita mau minta pendapatnya dulu nih. Kira-kira kalau mau cari pendapatan maksimal, kita hubungan kemana sih? Apa sih yang kita garis bawahi dulu dari cerita yang ini? Boleh Mas Januar kasih pendapatnya? Nggih, kalau menurut saya, Bu, kalau Iya. dari materi sebelumnya yang sudah dipelajari, berarti Iya. nanti kita mencari banyaknya mobil dan motor yang parkir di hari itu, Bu. Berarti. Oh iya, betul. Kita akan cari banyaknya mobil sama motor yang parkir pada hari itu. Terus kira-kira pakai hubungan apa nih, Pak? Kalau Mas, kalau misalnya pendapatan hubungannya sama apa? Pendapatan berarti dengan biaya tiket parkirnya, Bu Ita. Nah, itu dia sama biayanya ya. Ongkos parkirnya nih, di sini ada biaya satu mobil itu 5.000 dan juga biaya satu sepeda motor adalah 2.000. Tugas kalian, kan kalian sudah bisa membuat model matematika dari cerita ini. Selanjutnya kalian akan menggunakan materi nilai optimum yang sudah dipelajari sebelumnya untuk mencari pendapatan maksimal ini. Dengan tujuannya apa? Nanti yang jadi tujuan adalah ongkos parkirnya. Seperti itu. Setelah ini kalian berkelompok ya. Ini untuk kelompoknya sambil kita masukkan ke breakout room dulu. Sudah selesai Bu ini ya? Masuk ke breakout room, Pak. Oh, breakout Teman. room toh. Nggih. Oh iya, iya, iya. Oke, kelompok 1 aman ya, sudah gabung semua teman-temannya. Berlima sudah Bu. Iya. Oh ya, oke. Silakan berdiskusi dulu ya, Bu Ita tinggal dulu ke kelompok yang satunya. Ya, siap Bu. Ini ya. Tahan untuk Coba ke atas kan. Kelompok 2 anggotanya sudah masuk semua atau belum? Sampun, Bu. Oh, oke. baru mau mulai diskusi. Iya, oke. Oke, kita mulai ya teman-teman diskusi kelompok kita di LKPD-nya. Langsung saja ke masalah saya di kegiatan 1 tadi terkait Pantai Gelagahwangi tadi. Menurut informasi di Pantai Gelagahwangi ada luas lahan parkir 420 meter persegi.
Untuk sebuah mobil dan sepeda motor berturut-turut membutuhkan lahan untuk parkir sekitar 15 meter persegi dan 2 meter persegi. Jumlah kendaraan yang parkir tanpa ada keluar masuk kendaraan dalam sehari adalah 80 kendaraan. Diketahui harga tiket parkir untuk satu mobil dan sepeda motor berturut-turut 5.000 dan 2.000. Nah, ini penyelesaiannya. Kita tulis dulu di yang diketahui berarti ya teman-teman ya. Kita tulis yang diketahui untuk parkir, lahan parkir untuk satu mobil tadi berapa meter ya? Mobil 15 meter, 15 meter, motor 2 meter persegi. Oh, ya. Motornya 2 tadi ya. Dari tiket mobil 5.000 kalau nggak salah. Tiket mobil 5.000. 5.000, Sepeda motor motor 2.000. Yang ditanyakan berapa pendapatan maksimal dari tukang parkir. Diselesaikan, ini dimisalkan X-nya adalah mobil, Y-nya berarti motor ya. Ini ada tabelnya. Sepeda motor lahan parkirnya adalah 2. 2. Ini 1 juga berarti ya? Sepertinya 1 loh itu kayaknya. Tiket motor tadi 2.000. Berarti total kendaraannya berapa berarti ya? Maksimal tadi kan 80 ya, berarti 1X tambah 1Y kurang dari sama dengan 80. ini tandanya kurang dari sama Berarti Ya, kurang dari sama dengan semua ya? kurang dari sama dengan 8. Iya, kurang dari sama dengan semua. Seperti ini ya teman-teman, bisa kita lanjutkan. Ya, sudah bisa. Fungsi kendala 15X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 420. Yang kedua berarti 1X atau ditulis X saja gitu ya. X plus Y gitu ya? Iya. Dengan kurang dari sama dengan 80. Ini Y-nya juga sama lebih dari sama dengan 0. Kalau untuk fungsi tujuan berarti kaitannya sama apa tadi, biaya parkir tadi ya teman-teman ya. Iya. Ini kira-kira 5.000 X ya? 5.000 X-nya tadi kan misalkan banyaknya mobil, berarti 5.000 X. Iya, X-nya Ditambah 2.000Y. Untuk kelompok 2, Iya. dilanjut diskusi dulu ya. Nanti kalau ada susah bisa ditanyakan. Iya, Bu Rati. Ibu Rati. Ini sudah selesai. Ini berarti sampai titik pojok. Nah, berarti ini nanti 5.000 kali 20. Kali 20. Kali 20 ya, teman-teman. Ya. Ya. Ditambah 2.000 dikali 60. Kali 60. Sama dengan berarti 5.000 kali 20 kan. Bu Ita masuk sebentar. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana? Ada kendala atau tidak? Tidak, Bu. Oh, aman. Masih Oke. lancar, Bu, ya. Ya, segera Alhamdulillah. diselesaikan ya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Setelah itu kita kembali ke forum utama. Ya, Bu. Ya, Bu, siap, Bu.
Berarti 10 100.000 ya. tambah 12. Udah mau selesai ya? Ya, 2 menit lagi. Sudah. Ya, sepertinya sudah kembali semua. Ini teman-teman kita sudah bergabung di sini semua ya. Gimana tadi diskusi kelompoknya? Ada kesulitan kah? Seru Bu tadi diskusi. Wah, seru ya. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Saling bantu ya teman-temannya, nggak ada yang titip nama kan? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke. Nah, Iya. tadi ikut diskusi semua Bu, kelompok 2. Alhamdulillah, kelompok 2 aktif berarti anggotanya, aktif-aktif semua. Selanjutnya, setelah itu kalian berdiskusi, yuk mari, siapa nih yang mau menunjukkan hasil diskusinya? Siapa yang mau mencoba? Kelompok 1, Bu. Oh boleh, ayo kelompok 1, diwakili sama siapa? Mbak Puput? Saya. Oh Iya. iya, Mbak. Ya, izin share screen ya. Iya, oke. Apa sudah terlihat, teman-teman? Ya. Oh, punya Mbak Puput di print ya? Di rumah ada printer loh, Mbak? Iya, Bu. Iya, ada ini, Bu, di samping saya. Oh iya. Jadi nggak harus diketik kalau memang karena ini ada gambar grafik dan lain sebagainya, di print juga boleh, nggak apa-apa. Kayak ini di scan, kreatif sekali Mbak Puput. Monggo Mbak Puput, dipersilahkan Iya, diskusi. Bu. Iya, saya akan mempresentasikan kegiatan 1 dari permasalahan tentang tempat parkir wisata Pantai Gelagahwangi tadi. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Itu untuk langkah 1-nya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tulis dulu informasi yang ada. Nah, kita tuliskan di bagian diketahui. Itu ada luas lahan parkirnya itu kan 420 meter persegi. Kemudian lahan parkir untuk 1 mobil itu membutuhkan 15 meter persegi. Lahan parkir untuk 1 motor itu membutuhkan 2 meter persegi, sedangkan kapasitas jumlah mobil dan motor itu hanya mampu menampung 80 kendaraan. Harga tiket parkir mobilnya, 1 mobil itu 5.000, harga tiket parkir sepeda motor itu 1 motornya 2.000. Kemudian yang ditanyakan dari permasalahan tersebut adalah berapa pendapatan maksimal tukang parkir. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu. Misalkan X-nya itu mobil, Y-nya sepeda motor. Lalu kita buat tabelnya, yang mana memuat informasi tentang lahan parkir, jumlah kendaraan, dan harga tiket dari mobil dan sepeda motor. Karena mobil itu butuh lahan parkir 15, jadi di sini kita isi 15. Sedangkan untuk sepeda motor membutuhkan 2 meter persegi, jadi kita tulis di sini. Kemudian untuk jumlah kendaraannya, itu dalam parkiran tersebut itu hanya mampu menampung tidak lebih dari 80 kendaraan. Nah, jadi kita tulis di sini. Kemudian untuk harga tiketnya 5.000 untuk mobil, 2.000 untuk motor. Selanjutnya kita buat fungsi kendala dari tabelnya.
Didapat 4 fungsi kendala. Yang pertama 15x plus 2y kurang dari 420. Kemudian 1x plus 1y kurang dari sama dengan 80. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi tujuannya itu fxy sama dengan 5000x ditambah 2000y. Nah, langkah keduanya menentukan daerah penyelesaian atau DHP. Di sini kita harus menemukan titik potongnya terlebih dahulu. Dari fungsi kendala yang pertama itu 15x ditambah 2y sama dengan 420, dimasukkan kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya nanti 210, kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya 28. Jadi didapat titik potongnya 0,210 dan 28,0. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, ini jika x-nya dimasukkan 0, itu y-nya sama dengan 80. Kalau y-nya sama dengan 0, itu x-nya 80. Jadi didapatkan titik potongnya 0,80 dan 80,0. Kemudian digambarkan grafiknya. Nah, ini grafiknya seperti ini, ada 2 garis. Nah, berarti DHP-nya itu ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Titik pojoknya ini ada 3, yang pertama 0,80, yang kedua 20,60, yang ketiga 28,0. Nah, ini 20,60-nya didapat dari metode eliminasi substitusi fungsi kendala pertama dan kedua. Nah, ini menggunakan metode eliminasi substitusi didapatkan X-nya 20 dan Y-nya 60. Sehingga diperoleh titik 20,60. Kemudian untuk menentukan nilai optimumnya, kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya tadi 5000X ditambah 2000Y. Dari ketiga titik pojok itu dimasukkan ke fungsi tujuan. Titik pojok A itu mendapatkan hasil 160.000, titik pojok yang B itu mendapatkan hasil 220.000, titik pojok yang C itu mendapatkan hasil 140.000. Jadi pendapatan maksimal yang diperoleh oleh tukang parkir yang kita cari yang paling banyak pendapatannya. Nah, berarti kan di sini 220.000. Nah, jadi tukang parkir itu bisa mendapatkan pendapatan maksimal jika memarkirkan 20 mobil dan 60 sepeda motor. Sekian presentasi dari kelompok 1. Iya, bagus sekali hasil pekerjaan kelompok 1. Berarti tadi kelompok 1 memilih penyelesaiannya menggunakan titik pojok ya, tidak menggunakan garis selidik. Iya, Bu. Oke, ya silakan. Dari kelompok kedua ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2? Oke, Bu. Iya. Saya mau bertanya, Bu, lebih tepatnya, kenapa untuk jumlah kendaraan tanda ketidaksamaannya itu kurang dari sama dengan ya, Bu Ratih? Oh, begitu. Oke, terima kasih. Tadi Mas Januar tanya, kenapa kok di tanda pertidaksamaan yang jumlah kendaraan itu kurang dari sama dengan. Kelompok 1 mau menanggapi, silakan. Ya, saya coba menjawab ya, Bu. Iya, Mbak Diana, monggo. Terima kasih Mas Januar atas pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami, di soal dituliskan jika jumlah kendaraan yang parkir tanpa keluar masuk itu ada 80 kendaraan. Jadi 80 adalah maksimal daya tampungnya. Jadi kami gunakan tanda kurang dari sama dengan. Begitu. Oke, iya. Terima kasih Mbak Diana. Gimana Mas Januar? Alasannya dari kelompok 1 bisa diterima? Iya, sampun jelas, Bu, sekarang, Bu. Iya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 sama kelompok 1. Kalian sudah berhasil menyelesaikan LKPD hari ini.
Nah, Bu Ita menegaskan sedikit ya. Jadi dari hasil pekerjaan kelompok 1 ini tadi, dari luas lahan parkir dan juga harga tiket, semuanya dimasukkan ke dalam yang diketahui. Selanjutnya dibuat model matematikanya. Nah, iya, dan dibuat model matematikanya untuk mobil dimisalkan X, sepeda motor dimisalkan Y. Boleh geser ke bawah, Mbak Puput? Nah, iya, diperoleh fungsi kendala, ada 4 ini ya, fungsi kendalanya, dan fungsi tujuannya dari harga tiket parkiran motor dan juga mobil. Selanjutnya, dicari titik potongnya, setelah itu dibuat grafik, ya, terima kasih, dan ditentukan DHP-nya, karena kurang dari, berarti DHP-nya ada di bagian bawah ya, ada di dalam. Selanjutnya, digunakan uji titik pojok, ketemu 3 titik pojok. Nah, A, B, dan C, dan yang terakhir titik pojok tadi dimasukkan ke nilai optimum atau dari harga parkiran tadi, harga tiket masuk motor dan mobil. Diperoleh pendapatan maksimumnya yaitu 220.000. Dari 220.000 itu ada pertanyaan tambahan nih, bonus kayaknya. Pertanyaannya, berapakah motor sama mobilnya? Mobilnya ada 20 dan juga motornya ada 60. Berarti kalau mobilnya ada 25, nanti yang 5 ditolak aja. Biar pendapatannya jadi banyak. Kayak gitu ya. Oke, itu bercanda. Oke, terima kasih Mbak Puput, bisa di stop share-nya. Ya, siap Bu. Oke. Saya kembali ke share screen lagi. Nah, kalian sudah berdiskusi, kalian juga sudah mengkomunikasikan hasil karya kalian yang luar biasa sekali. Selanjutnya menyimpulkan, yuk. Ada yang mau bantu menyimpulkan? Oh, tadi belum saya selesai ternyata. Ada yang mau bantu menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Diana, silakan. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan nilai optimum pada masalah kontekstual, langkah-langkahnya yang pertama kita buat dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala pada soal cerita. Kemudian yang kedua, kita menggambar grafik. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian, kemudian tentukan Putus-putus ya suara Mbak Diana ya? Oke. Teman-teman yang lain, apakah suara Mbak Diana memang putus-putus atau jaringan Bu Ita nih yang putus-putus? Ya, suara Bu Diana putus-putus, Bu Ita. Oh iya. Kalau gitu Mas Januar aja coba kira-kira simpulan dari pengerjaan tadi untuk cari nilai optimum apa Mas menurut? maaf, saya tadi terpental. Oh, terpental. Oke, ya, ini mau menyimpulkan. Sekarang sudah aman Mbak Diana? Ya, insya Allah, Bu. Aman. Ulangi. Ya, oke, Bu. Ya, berarti nggak jadi Mas Januar. Oke, silakan Mbak Diana. Kesimpulannya, untuk menentukan nilai optimum pada masalah kontekstual, yang pertama kita buat fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam soal, kemudian menggambar grafik, kemudian yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian, yang keempat, menentukan titik pojok. Waduh, Mbak Diana terpental lagi ini sepertinya. Oke. Ya, kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi sudah sebagian disebutkan sama Mbak Diana, udah bagus sekali. Jadi untuk menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual, masalah yang sering kita hadapi di kehidupan nyata, yang pertama kalian harus buat dulu model matematikanya dari soal cerita, terus menggambar grafik, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari tanda pertidaksamaan yang kurang dari dan lebih dari tadi. Setelah itu menentukan titik pojok boleh, pakai garis selidik juga boleh, ada 2 metode yang digunakan.
Dan yang keempat, menguji titik yang kalian temukan tadi ke fungsi tujuan. Dan yang terakhir, pasti akan didapatkan nilai optimum, maksimal, dan juga minimalnya, sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Nah, ini nih, sudah selesai. Sebelum kita masuk ke post-test, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, teman-teman semuanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Kita post-test dulu yuk. Sebentar ya. Bisa di-scan barcode-nya, atau kalian juga bisa lewat link yang Bu Ita kirim di WA grup kelas. Silahkan. Nggih, Bu. Nah, sudah selesai ya waktunya. Ya, gimana nih? Jadi lebih mudah atau masih susah kayak pretest tadi? Udah, Bu. Alhamdulillah sudah tahu caranya. Alhamdulillah, ya berarti ada Iya. manfaat yang didapat dari belajar hari ini. Nah, sebelum Iya. kita selesai, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bu Ita minta dong salah satu untuk refleksi. Siapa ya? Gantian, coba Mbak Afir. Mbak Afir sudah Iya, ada? Bu. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi lebih paham mengenai program linear materi kita hari ini. Terus saya juga senang karena dengan pembelajaran hari ini, diskusi kelompok kami tadi sangat seru, kami saling membantu seperti itu, Bu. Dan di kemudian hari nanti saya akan lebih banyak belajar lagi. Oke, terima kasih Mbak Afir. Jadi itu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi dari belajar hari ini kita nggak hanya belajar materi saja, tapi juga belajar kerjasama antar kelompok. Tadi diskusinya katanya kelompok Mbak Afir kelompok 2. Oh ya, kelompok 2 diskusinya seru sekali. Iya, kelompok 2. Ya, oke, terima kasih tadi. Nah, setelah ini kalian bisa mengumpulkan hasil kerjaan LKPD kalian tadi lewat link ini ya. Nanti link ini mengarahnya ke psikologi kelas kalian, atau langsung bisa buka ke psikologi juga. Seperti itu. Bu Ita cukupkan. Oh ya, satu lagi. Nanti yang ngirim siapa, Bu? Cukup perwakilan satu orang aja setiap kelompok, tidak usah semuanya. Gitu. Bu Ita cukupkan. Sampai jumpa minggu depan lagi. Kita belajar matematika lagi. Apa sih, Bu? Belajar apa? Oh, kita minggu depan akan belajar proyek nih, teman-teman semuanya. Biasanya kalau yang berbau proyek-proyek itu suka ya. Karena seru. Ya sudah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama semuanya. Yang rajin belajar ya. Iya, Bu.